menutup hari. Langkah kecil tak henti mencari. Sebelum lanjut, saya doakan para pendengar dimanapun berada selalu diberi kesehatan dan kemudahan, amin. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dari mana kalian menonton agar kita bisa saling sapa. Matahari bahkan belum muncul ketika Arga sudah berdiri di pinggir jalan utama kota angkasa. Udara dini hari masih dingin, sementara lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kekuningan yang memantul di atas aspal basah. Di tangannya tergenggam sapu lidi yang sudah mulai usang. Dengan gerakan teratur, ia menyapu dedaunan kering dan sampah yang berserakan di trotoar. Arga sudah menjalani pekerjaan itu selama bertahun-tahun. Setiap hari ia bangun pukul 3 pagi, mengenakan seragam oranye sederhana, lalu berangkat bekerja sebelum sebagian besar warga kota membuka mata. Meski pekerjaannya berat, Arga tidak pernah mengeluh. Bersih juga rezeki yang halal. Begitu kalimat yang selalu ia ucapkan pada dirinya sendiri. Namun tidak semua orang menghargai cara berpikirnya. Banyak pengendara yang melintas memandangnya sebelah mata. Sebagian bahkan menganggap keberadaannya seperti tidak penting. Arga sudah terbiasa menerima tatapan meremehkan itu. Pagi itu sebuah mobil mewah berhenti di lampu merah tidak jauh darinya. Seorang pria muda berpakaian mahal membuka kaca jendela. "Heh, tukang sapu," panggilnya sambil tertawa. Arga menoleh. "Sampah di sana masih banyak tuh. Kerja yang benar." Teman-teman pria itu ikut tertawa. Arga hanya tersenyum tipis. "Baik, Pak." Mobil itu melaju pergi meninggalkan suara tawa yang perlahan menghilang. Arga kembali menyapu tanpa menunjukkan kemarahan sedikitpun. Baginya, harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaan. Namun tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Termasuk istrinya sendiri. Siang hari, setelah jam kerjanya selesai, Arga pulang ke rumah kontrakan kecil yang berada di gang sempit pinggiran kota. Rumah itu sederhana. Dindingnya sebagian masih berupa papan kayu tua. Atap sengnya bahkan bocor ketika hujan deras turun. Saat Arga masuk, ia melihat Nisa sedang duduk di ruang depan sambil menatap layar ponselnya. Nisa juga bekerja sebagai petugas kebersihan jalan. Mereka bertemu saat sama-sama menjadi penyapu jalan beberapa tahun lalu menikah karena merasa memiliki nasib yang sama. Awalnya kehidupan mereka bahagia. Namun seiring waktu, keadaan ekonomi membuat semuanya berubah. "Kamu baru pulang?" tanya Nisa tanpa menoleh. "Iya." Arga meletakkan tasnya. "Aku beli ayam goreng. Lumayan ada uang lembur sedikit." Biasanya Nisa akan senang mendengar kabar seperti itu. Namun kali ini wanita itu hanya menghela napas. "Ayam goreng lagi?" Arga terdiam. "Kenapa?" Nisa menaruh ponselnya dengan kesal. "Kamu tahu tidak teman sekolahku yang dulu sering dapat ranking paling bawah sekarang sudah punya 2 mobil?" Arga tidak menjawab. Suaminya kerja di perusahaan besar. Mereka baru beli rumah mewah. Nisa menatap Arga. "Sementara kita masih tinggal di kontrakan sempit seperti ini." Arga duduk perlahan. "Nisa, setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Itu alasan yang selalu kamu pakai." Suara Nisa meninggi. "Kamu tidak pernah punya ambisi." Arga mengangkat kepala. "Aku bekerja setiap hari. Sebagai tukang sapu." Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Nisa. Ruangan mendadak sunyi. Untuk pertama kalinya hari itu, Arga terlihat terluka. Bukan karena dihina orang asing, tetapi karena ucapan itu datang dari orang yang paling ia cintai. Nisa sebenarnya menyadari apa yang baru saja ia katakan. Namun rasa kecewa yang menumpuk selama bertahun-tahun membuatnya sulit menarik kembali kata-kata tersebut. "Aku capek hidup begini, Arga. Aku juga capek bekerja setiap hari. Tapi hasilnya apa?" Arga menarik napas panjang. "Rezeki memang belum banyak. Tapi aku selalu berusaha." Nisa tertawa kecil. "Berusaha? Kalau benar berusaha, kita tidak akan tetap miskin sampai sekarang." Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Arga. Ia memandang istrinya beberapa saat. Dalam tatapan itu tidak ada kemarahan.
Hanya kesedihan yang dalam. Apa menurutmu aku tidak cukup baik sebagai suami? Nisa tidak langsung menjawab. Keheningan itulah yang justru menjadi jawaban paling menyakitkan. Arga menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa rumah yang selama ini menjadi tempat pulang terasa begitu asing. Malam harinya, setelah Nisa tertidur, Arga duduk sendirian di teras kecil rumah kontrakan mereka. Ia memandang langit yang gelap. Angin malam bertiup pelan. Di tangannya tergenggam sebuah kalung tua yang selalu ia pakai sejak kecil. Kalung itu adalah satu-satunya benda peninggalan masa lalunya. Arga tidak pernah mengenal orang tua kandungnya. Sejak bayi ia ditemukan di depan sebuah panti asuhan bersama kalung tersebut. Tidak ada surat, tidak ada petunjuk, tidak ada keluarga yang pernah mencarinya. Karena itulah Arga tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Seorang anak tanpa asal-usul. Seorang pria miskin yang harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Ia tidak tahu bahwa kalung yang sedang digenggamnya itu menyimpan rahasia besar. Rahasia yang akan mengubah seluruh hidupnya. Rahasia yang akan membuat semua orang yang pernah meremehkannya terkejut. Termasuk Nisa. Dan malam itu, tanpa menyadarinya, takdir mulai bergerak menuju perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak pertengkaran malam itu, suasana di rumah kontrakan Arga dan Nisa berubah menjadi dingin. Mereka masih tinggal di bawah atap yang sama, masih makan di meja yang sama, tetapi tidak lagi berbicara seperti suami istri yang saling mencintai. Pagi itu, seperti biasa, Arga bangun lebih dulu. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia mencuci muka, mengenakan seragam kerjanya, lalu menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi dan telur dadar. Dulu, Nisa selalu bangun untuk menemaninya makan sebelum berangkat kerja. Kini wanita itu memilih tetap berada di kamar. Arga memandang pintu kamar beberapa saat. Ia ingin mengetuk dan mengajak istrinya berbicara. Namun setiap kali mencoba, ia teringat kata-kata Nisa yang masih terngiang di kepalanya. Kalau benar berusaha, kita tidak akan tetap miskin sampai sekarang. Kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada hinaan apapun yang pernah ia terima dari orang asing. Akhirnya Arga menghela napas panjang lalu keluar rumah. Langit masih gelap. Jalanan masih sepi. Namun hati Arga terasa jauh lebih sunyi dibanding biasanya. Di tempat kerja, Arga tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia menyapu trotoar, membersihkan saluran air, dan mengumpulkan sampah yang berserakan setelah aktivitas warga semalam. Beberapa rekan kerjanya memperhatikan perubahan sikapnya. "Gah, kamu kenapa?" tanya Budi, teman kerjanya. "Hah? Kamu kelihatan murung." Arga tersenyum kecil. "Nggak apa-apa." Budi menggeleng. "Kita sudah kerja bareng hampir 5 tahun. Aku tahu kalau ada masalah." Arga terdiam sejenak. "Lagi ada masalah rumah tangga?" Budi mengangguk pelan. "Karena uang." Arga tersenyum pahit. "Memangnya masalah orang miskin biasanya apa lagi?" Budi ikut tertawa kecil meski matanya menyimpan simpati. "Aku paham." Mereka kembali bekerja. Namun sepanjang hari, pikiran Arga terus dipenuhi wajah Nisa. Ia masih berharap keadaan bisa membaik. Ia masih percaya istrinya hanya sedang lelah. Masih percaya semua ini hanyalah fase yang akan berlalu. Sayangnya, kenyataan berkata lain. Sore hari, Nisa sedang duduk di sebuah warung kopi bersama teman lamanya, Rina. Rina adalah teman sekolah yang kini hidup berkecukupan setelah menikah dengan seorang manajer perusahaan besar. Penampilannya rapi. Tas mahal tergantung di bahunya. Ponsel terbaru berada di tangannya. Semua itu membuat Nisa semakin merasa rendah diri. "Kamu masih kerja jadi penyapu jalan?" tanya Rina. Nisa mengangguk. "Iya." "Suamimu juga?" "Iya." Rina tampak terkejut. "Serius?" Nisa tersenyum hambar. "Kenapa?" "Nggak apa-apa sih. Aku cuma nggak nyangka." Kalimat itu terdengar biasa. Tetapi Nisa bisa merasakan makna tersembunyi di baliknya. Rina sedang mengasihaninya. Dan itu membuat hatinya semakin sesak. "Kadang aku iri sama hidup orang lain," ucap Nisa pelan.
Rina menyeruput kopinya. Kalau aku boleh jujur, kamu masih muda. Kamu berhak punya hidup yang lebih baik. Nisa terdiam. Kalau terus bertahan dengan orang yang tidak bisa membawamu maju, kapan kamu akan bahagia? Ucapan itu terus terngiang di kepala Nisa bahkan setelah pertemuan mereka selesai. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang sama. Apa aku salah memilih suami? Malam hari, Arga pulang membawa sekantong buah. Ia sengaja membelinya dari sisa uang makan siang karena tahu Nisa menyukai buah jeruk. Saat masuk rumah, ia melihat Nisa sedang membereskan pakaian. "Kamu suka jeruk, kan?" kata Arga sambil tersenyum. Nisa menoleh sebentar. "Lagi nggak pengen." Arga tetap meletakkan buah itu di meja. "Nisa, kita bisa bicara." Wanita itu menghentikan aktivitasnya. "Ada apa?" "Aku tahu akhir-akhir ini kita sering bertengkar." Nisa tidak menjawab. "Aku nggak mau rumah tangga kita hancur cuma karena masalah ekonomi." Mata Nisa mulai berkaca-kaca. "Masalahnya bukan cuma ekonomi, Arga." "Lalu apa?" Nisa menatap langsung ke mata suaminya. "Aku capek berharap." Arga terdiam. "Aku capek menunggu hidup kita berubah. Aku sedang berusaha. Sudah bertahun-tahun." Suara Nisa mulai bergetar. "Tapi hidup kita tetap begini." Arga mengepalkan tangannya perlahan. "Nisa, aku ingin punya rumah sendiri." Air mata mulai jatuh dari pipi wanita itu. "Aku ingin hidup yang layak. Aku ingin merasa aman tentang masa depan." Arga tidak mampu menjawab, karena semua yang dikatakan Nisa memang benar. Ia memang belum bisa memberikan semua itu. Namun bukan berarti ia tidak berusaha. Sayangnya, di mata Nisa, usaha tanpa hasil tidak lagi berarti apa-apa. Keheningan memenuhi ruangan. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Lalu Nisa mengucapkan kalimat yang membuat jantung Arga seakan berhenti berdetak. "Aku ingin kita berpisah." Arga membeku. "Apa?" "Aku ingin cerai." Dunia terasa runtuh dalam sekejap. Semua suara seakan menghilang. Yang tersisa hanya wajah Nisa yang dipenuhi air mata. "Kamu serius?" Nisa menunduk. "Iya." Arga merasa dadanya sesak. Selama ini ia selalu menganggap masalah mereka masih bisa diperbaiki. Ia tidak pernah membayangkan Nisa benar-benar ingin meninggalkannya. "Kamu sudah tidak mencintaiku lagi?" Pertanyaan itu keluar dengan suara lirih. Nisa menutup matanya. "Aku nggak tahu." Jawaban itu jauh lebih menyakitkan daripada kata tidak. Arga menatap wanita yang selama ini menjadi alasan dirinya bekerja keras setiap hari. Wanita yang dulu bersumpah akan menemaninya dalam keadaan apapun. Kini wanita itu ingin pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga merasa benar-benar kehilangan arah. Di luar rumah, hujan mulai turun perlahan. Suara tetesannya menghantam atap seng yang sudah tua. Seolah langit ikut menangisi kehancuran rumah tangga mereka. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan besar. Di suatu tempat yang jauh, seorang CEO tua yang sedang terbaring sakit baru saja menerima sebuah petunjuk tentang anaknya yang hilang puluhan tahun lalu. Petunjuk yang akan mengubah hidup Arga selamanya. Hujan masih turun ketika Arga duduk sendirian di teras rumah kontrakan mereka. Setelah Nisa mengutarakan keinginannya untuk berpisah, tidak ada lagi percakapan di antara mereka malam itu. Nisa memilih masuk ke kamar. Sementara Arga tetap duduk di luar, memandangi jalanan yang basah diterpa hujan. Pikirannya kosong. Ia tidak marah. Tidak juga menyalahkan Nisa sepenuhnya. Ia hanya merasa gagal. Sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai pria yang tidak mampu memberikan kehidupan yang diimpikan istrinya. Sesekali ia menggenggam kalung tua yang selalu tergantung di lehernya. Kalung berbentuk perisai kecil berwarna emas kusam itu sudah menemaninya sejak bayi. Satu-satunya benda yang menjadi petunjuk asal-usulnya. Namun selama bertahun-tahun, benda itu tidak pernah berarti lebih dari sekadar kenang-kenangan. Arga tidak tahu bahwa kalung itu akan segera mengubah nasibnya. Di sisi lain kota,
berdiri sebuah gedung pencakar langit dengan logo besar bertuliskan Mahardika Group, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Perusahaan itu memiliki bisnis di berbagai bidang, mulai dari properti, perbankan, hingga energi. Pemiliknya adalah Surya Mahardika, seorang pengusaha legendaris yang dikenal karena kecerdasannya dalam membangun kerajaan bisnis dari nol. Namun malam itu, Surya Mahardika tidak sedang memikirkan bisnis. Pria berusia 65 tahun itu terbaring lemah di kamar rumah sakit VIP. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus akibat penyakit yang dideritanya. Di samping tempat tidur berdiri seorang pria paruh baya bernama Haris. Ia adalah kepala keamanan keluarga Mahardika sekaligus orang kepercayaan Surya selama puluhan tahun. Haris, ucap Surya dengan suara pelan. Ya, Tuan. Apa masih belum ada kabar? Haris menundukkan kepala. Belasan tahun sudah berlalu. Tetapi pertanyaan itu selalu sama. Dan jawabannya selalu membuat hati Surya hancur. Belum ada, Tuan. Surya memejamkan mata. 28 tahun lalu, hidupnya berubah dalam satu malam. Saat itu putra satu-satunya yang masih berusia 1 tahun diculik oleh orang tak dikenal. Pencarian besar-besaran dilakukan. Polisi dilibatkan. Detektif terbaik disewa. Namun sang anak tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, Surya hidup dengan luka yang tidak pernah sembuh. Aku tidak punya banyak waktu lagi, Haris. Tuan jangan bicara seperti itu. Tubuhku sendiri yang mengatakannya. Surya tersenyum pahit. Sebelum aku pergi, aku hanya ingin melihat anakku sekali saja. Ruangan menjadi sunyi. Haris merasakan kesedihan yang sama seperti puluhan tahun lalu. Ia juga kehilangan banyak hal dalam tragedi penculikan tersebut. Bahkan sampai sekarang ia masih menyalahkan dirinya sendiri karena gagal melindungi putra majikannya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia membawa sebuah kabar. Tuan. Surya membuka mata. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Haris mengeluarkan sebuah map tua dari tasnya. Ia membuka beberapa dokumen yang tampak sudah usang. Ini laporan yang baru saya terima kemarin. Surya membaca perlahan. Keningnya berkerut. Ini apa? Saya menemukan mantan anggota sindikat penculik yang dulu terlibat dalam kasus tersebut. Mata Surya langsung membesar. Apa? Dia sedang sakit keras dan akhirnya mengaku. Jantung Surya berdegup lebih cepat. Dia bilang bayi itu tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Tidak, Tuan. Haris mengangguk. Anak itu ditinggalkan di sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Tangan Surya mulai bergetar. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, harapan kembali muncul di dalam dirinya. Apakah ada petunjuk lain? Ada. Haris membuka halaman berikutnya. Menurut pengakuannya, saat bayi itu ditinggalkan, ia masih mengenakan sebuah kalung keluarga Mahardika. Surya membeku. Kalung keluarga. Simbol yang hanya dimiliki oleh keturunan langsung keluarga Mahardika. Kalung itu dibuat khusus oleh seorang perajin emas terkenal. Tidak ada duanya. Jika kalung tersebut masih ada, maka kemungkinan besar sang pewaris juga masih hidup. Kalung berbentuk perisai, tanya Surya. Benar, Tuan. Air mata mulai memenuhi mata pria tua itu. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan keyakinan bahwa putranya mungkin sudah meninggal. Kini secercah harapan kembali menyala. Temukan dia. Suara Surya terdengar tegas meski tubuhnya lemah. Berapapun biayanya. Ya, Tuan. Cari sampai ketemu. Saya janji. Keesokan harinya, pencarian besar-besaran dimulai. Tim khusus Mahardika Group menyebar ke berbagai daerah. Mereka mendatangi panti asuhan lama, mencari catatan puluhan tahun lalu, menelusuri setiap kemungkinan. Sementara itu, Arga sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Pagi itu ia kembali bekerja seperti biasa, menyapu jalan, membersihkan trotoar, mengangkut sampah. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada tanda bahwa dirinya sedang dicari oleh salah satu keluarga terkaya di negeri ini.
Saat sedang menyapu dekat taman kota, seorang anak kecil berlari menghampirinya. "Om." Arga tersenyum. "Iya." Anak itu menunjuk sebuah dompet yang terjatuh di dekat bangku taman. "Itu punya Om." "Bukan." Arga mengambil dompet tersebut, lalu membuka sedikit untuk mencari identitas pemiliknya. Di dalamnya terdapat kartu identitas seorang pria tua. Tanpa berpikir panjang, Arga memutuskan mencari pemilik dompet itu. Karena bagi Arga, kejujuran lebih berharga daripada apapun. Ia tidak sadar bahwa keputusan sederhana itu akan mempertemukannya dengan seseorang yang memegang kunci terbesar dari masa lalunya. Seseorang yang mengenal kalung di lehernya. Seseorang yang selama bertahun-tahun juga mencari jejak anak yang hilang. Dan pertemuan itu akan menjadi awal matahari dari mulai meninggi ketika Arga berdiri di dekat taman kota sambil memegang dompet yang baru ditemukannya. Ia memeriksa kartu identitas di dalamnya. Nama pemilik dompet itu adalah Haris Pratama. Usianya 58 tahun. Di dalam dompet juga terdapat beberapa kartu penting, uang tunai, dan sebuah foto lama yang tampak sudah kusam. Arga menghela napas lega. Untung dompet ini ditemukan sebelum jatuh ke tangan orang yang salah. Saat sedang memperhatikan alamat yang tertera di kartu identitas, tiba-tiba terdengar suara panik dari kejauhan. "Dompet saya! Ada yang melihat dompet saya!" Seorang pria paruh baya berlari mendekat dengan wajah cemas. Arga langsung mengangkat dompet tersebut. "Pak, apa ini milik Bapak?" Pria itu membelalak. "Ya Tuhan!" Ia segera menghampiri Arga. "Itu benar dompet saya." Arga menyerahkannya tanpa ragu. Pria itu membukanya dan memeriksa isinya. Tidak ada yang hilang. Semua masih lengkap. Wajah pria tersebut langsung berubah lega. "Terima kasih." "Tidak apa-apa, Pak. Saya bahkan belum sadar kapan dompet ini jatuh." Arga tersenyum. "Untung saya menemukannya." Pria itu mengamati Arga beberapa saat. Di zaman sekarang, menemukan orang yang mengembalikan dompet berisi uang tanpa mengambil Rp1 pun bukanlah hal biasa. "Saya Haris." Pria itu mengulurkan tangan. "Arga." Mereka berjabat tangan. Haris kemudian mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. "Ini untuk tanda terima kasih." Arga menggeleng. "Tidak perlu, Pak. Tapi memang sudah seharusnya saya mengembalikannya." Haris semakin kagum. Ia belum pernah bertemu orang sesederhana ini. Saat hendak menyimpan dompetnya kembali, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada kalung yang menggantung di leher Arga. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan. Namun beberapa detik kemudian tubuhnya mendadak membeku. Matanya membesar. Napasnya tertahan. Kalung itu, bentuknya, ukirannya, bahkan lambang kecil di bagian tengahnya. Sangat familiar. Terlalu familiar. "Tunggu." Arga menoleh. "Ya, Pak." Haris menunjuk kalung tersebut. "Kalung itu, dari mana kamu mendapatkannya?" Arga menunduk melihat kalung yang dipakainya. "Oh, ini." "Ya." "Saya tidak tahu." Haris mengernyit. "Maksudmu?" "Saya sudah memakainya sejak bayi." Jantung Haris mulai berdetak lebih cepat. "Sejak bayi?" Arga mengangguk. "Saya ditemukan di depan panti asuhan ketika masih sangat kecil. Kalung ini ada bersama saya waktu itu." Dunia seakan berhenti berputar bagi Haris. Selama hampir 30 tahun, ia hidup dengan rasa bersalah karena gagal melindungi putra keluarga Mahardika. Dan sekarang, ia melihat kalung yang identik dengan milik bayi yang hilang. Tangannya mulai bergetar. "Pak, Anda baik-baik saja?" tanya Arga. Haris segera mengendalikan dirinya. "Iya, saya baik-baik saja." Namun sebenarnya pikirannya sedang kacau. Ia tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Tetapi semua petunjuk terasa terlalu cocok untuk diabaikan. "Arga, boleh saya bertanya sesuatu?" "Tentu." "Berapa umurmu sekarang?" 29 tahun. Seketika bulu kuduk Haris berdiri. Usianya tepat.
Sama dengan usia pewaris Mahardika yang hilang. Haris berusaha tetap tenang. Apa kamu masih ingat nama orang tua kandungmu? Arga tersenyum pahit. Tidak. Tidak sama sekali. Saya bahkan tidak tahu wajah mereka. Jawaban itu semakin memperkuat dugaan Haris. Namun ia tahu dirinya membutuhkan bukti. Bukti yang tidak bisa dibantah siapapun. Malam harinya, Haris datang ke rumah sakit tempat Surya Mahardika dirawat. Pria tua itu sedang membaca laporan ketika Haris masuk dengan wajah tegang. Ada perkembangan? Tanya Surya. Haris mengangguk. Saya mungkin menemukan seseorang. Surya langsung duduk tegak. Seseorang? Saya belum yakin 100%. Ceritakan. Haris menjelaskan seluruh kejadian di taman kota. Tentang dompet yang hilang. Tentang pria jujur yang mengembalikannya. Tentang usia yang cocok, tentang masa lalu di panti asuhan, dan terutama, tentang kalung itu. Ketika mendengar kata kalung, wajah Surya langsung berubah. Apakah benar itu kalung keluarga kita? Saya yakin. Tidak mungkin salah. Saya menjaga Tuan selama lebih dari 30 tahun. Haris menatap Surya dengan serius. Saya tidak mungkin lupa. Mata Surya mulai berkaca-kaca. Selama bertahun-tahun ia berusaha memadamkan harapan agar tidak terus terluka. Tetapi kini harapan itu muncul kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Di mana dia sekarang? Masih bekerja sebagai petugas kebersihan jalan. Surya terdiam. Anaknya. Darah dagingnya. Pewaris seluruh kekayaannya. Selama ini hidup sebagai tukang sapu jalanan. Sementara dirinya memiliki kekayaan yang bahkan sulit dihitung. Air mata perlahan mengalir di pipi pria tua itu. Aku harus menemuinya. Tuan, kita perlu hati-hati. Haris menenangkan. Kita harus memastikan dulu. Surya mengangguk pelan. Benar. Mereka membutuhkan bukti yang tidak terbantahkan. Tes DNA. Itulah satu-satunya cara. Keesokan harinya, Haris kembali menemui Arga. Saat itu Arga sedang beristirahat setelah bekerja. Mereka duduk di sebuah warung sederhana. Pak Haris, ada apa? Tanya Arga. Haris menatapnya beberapa saat. Lakukan satu hal untuk saya. Apa? Saya ingin kamu menjalani pemeriksaan kesehatan. Arga mengernyit. Pemeriksaan kesehatan? Ya. Untuk apa? Haris tersenyum tipis. Anggap saja saya sedang membantu seseorang mencari keluarganya yang hilang. Arga tertawa kecil. Itu terdengar aneh. Mungkin. Haris lalu mengeluarkan kartu namanya. Percayalah, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Arga memandang kartu itu. Nama dan jabatan Haris membuatnya terkejut. Kepala Keamanan Mahardika Group. Perusahaan terbesar yang sering ia lihat di televisi. Pak bekerja di Mahardika Group. Benar. Arga semakin bingung. Ia tidak mengerti mengapa orang penting seperti Haris begitu tertarik padanya. Namun entah kenapa, ia merasakan ketulusan dalam sikap pria itu. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Arga mengangguk. Baiklah. Senyum lega muncul di wajah Haris. Karena ia tahu. Jika dugaan mereka benar, maka dalam beberapa hari ke depan, hidup Arga akan berubah selamanya. Dan sebuah hasil tes akan mengungkap rahasia terbesar yang selama ini tersembunyi. Rahasia bahwa tukang sapu jalanan itu sebenarnya bukan orang biasa, melainkan pewaris tunggal salah satu kerajaan bisnis terbesar di negeri ini. 3 hari setelah pertemuannya dengan Haris, Arga masih belum mengerti mengapa dirinya diminta menjalani berbagai pemeriksaan. Ia hanya berpikir mungkin Haris sedang melakukan kegiatan sosial atau membantu pencarian keluarga seseorang. Namun semakin hari, perasaannya semakin tidak tenang. Ada sesuatu yang terasa aneh. Terlalu banyak pertanyaan yang diajukan tentang masa kecilnya. Terlalu banyak perhatian yang diberikan kepadanya. Padahal ia hanyalah seorang petugas kebersihan jalan. Pagi itu, seperti biasa, Arga sedang menyapu trotoar ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti di dekatnya.
Beberapa orang berpakaian rapi keluar dari mobil. Salah satunya adalah Haris. "Pak Haris?" tanya Arga heran. "Arga, aku perlu bicara denganmu." Wajah Haris terlihat jauh lebih serius dibanding biasanya. Jantung Arga mulai berdebar. "Ada masalah?" "Bukan masalah." Lalu, Haris menarik napas panjang. "Hasil pemeriksaan sudah keluar." Arga mengernyit. "Hasil apa?" "Hasil yang mungkin akan mengubah hidupmu." 1 jam kemudian, Arga duduk di sebuah ruangan VIP rumah sakit terbesar di kota. Tangannya terasa dingin. Di hadapannya duduk Haris dan beberapa pria berpakaian formal. Suasana begitu hening. Hingga akhirnya pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua masuk dengan langkah pelan. Tubuhnya tampak lemah. Namun aura wibawanya masih sangat kuat. Arga langsung mengenalinya. Ia sering melihat wajah pria itu di berita. Surya Mahardika, pendiri Mahardika Group, salah satu orang terkaya di Indonesia. Arga langsung berdiri. "Pak Surya." Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Arga. Menatap wajah yang selama puluhan tahun hanya hidup dalam bayangannya. Bentuk mata itu, garis rahang itu, bahkan cara berdirinya. Semuanya mengingatkannya pada dirinya sendiri saat muda. Mata Surya mulai memerah. Tangannya bergetar. Akhirnya, suara pria tua itu pecah. "Akhirnya aku menemukanmu." Arga semakin bingung. "Maksud Bapak?" Haris meletakkan sebuah map di atas meja. "Arga." Ia membuka dokumen tersebut. Tes DNA sudah selesai. Arga menatap kertas-kertas itu tanpa mengerti. "Apa hubungannya dengan saya?" Haris menelan ludah, lalu mengucapkan kalimat yang membuat dunia Arga seakan berhenti berputar. "Surya Mahardika adalah ayah kandungmu." Ruangan mendadak sunyi. Arga tidak bergerak, tidak berkedip, bahkan tidak bernapas selama beberapa detik. "Apa?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Kamu adalah putra kandung Surya Mahardika." Arga tertawa kecil karena mengira itu lelucon. Namun tidak ada seorang pun yang tertawa. Wajah semua orang terlihat serius. Perlahan rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. "Tidak mungkin." Haris mendorong hasil laboratorium ke arahnya. Tingkat kecocokan DNA mencapai 99,99%. Tangan Arga mulai gemetar. Pandangannya berpindah dari dokumen ke wajah Surya, ke Haris, lalu kembali ke dokumen. Selama 29 tahun ia hidup tanpa mengetahui siapa orang tuanya. Kini tiba-tiba seseorang mengatakan bahwa ayahnya adalah salah satu orang terkaya di negeri ini. Bagaimana mungkin? Ini pasti salah. Air mata mulai menggenang di mata Surya. "Tidak, Nak." Kata itu, "Nak." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga mendengar seseorang memanggilnya seperti itu. Dan entah mengapa, hatinya bergetar. "Aku sudah mencarimu selama 28 tahun." Suara Surya penuh emosi. "Kami pikir kamu sudah meninggal." Arga tidak tahu harus berkata apa. Seluruh hidup yang ia kenal tiba-tiba terasa runtuh. Haris kemudian menjelaskan semuanya. Tentang penculikan saat bayi, tentang pencarian besar-besaran, tentang kalung keluarga Mahardika, tentang pengakuan mantan penculik, dan tentang bagaimana Arga akhirnya ditemukan. Setelah mendengar semuanya, Arga hanya bisa duduk diam. Pikirannya kacau. Ia merasa seperti sedang bermimpi. "Tapi kenapa saya?" bisiknya. Surya tersenyum sedih. "Karena kamu memang anakku." Air mata kembali jatuh dari mata pria tua itu. "Aku gagal menjagamu." "Tidak, Pak. Jangan panggil aku Pak." Suara Surya bergetar. "Panggil aku ayah jika kamu mau." Kalimat itu menghancurkan pertahanan Arga. Sejak kecil, ia selalu bertanya-tanya seperti apa rasanya memiliki orang tua. Kini ketika kesempatan itu datang, ia justru tidak siap menerimanya. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ia menangis bukan karena kesedihan, melainkan karena sesuatu yang selama ini hilang akhirnya ditemukan. Berita tentang ditemukannya pewaris Mahardika segera dirahasiakan dari publik untuk sementara waktu. Namun perubahan dalam hidup Arga sudah dimulai. Ia dibawa ke kediaman keluarga Mahardika. Rumah itu lebih mirip istana dibanding rumah biasa. Puluhan pelayan menyambutnya. Mobil-mobil mewah berjajar di halaman. Arga yang terbiasa tinggal di kontrakan kecil bahkan tidak tahu harus melangkah kemana. Semua terasa asing. "Aku tidak cocok berada di sini," katanya pada Haris. "Kamu pemilik tempat ini. Tapi aku tukang sapu jalan." Haris tersenyum. "Dulu." Kata itu membuat Arga terdiam. Dulu. Satu kata yang terasa begitu berat. Karena seluruh hidupnya memang telah berubah. Namun di tengah semua perubahan itu, satu sosok terus muncul di pikirannya. Nisa, istrinya. Wanita yang kini sedang berada di ambang perpisahan dengannya. Saat malam tiba, Arga berdiri di balkon rumah megah itu sambil memandang lampu kota. Ia teringat semua hinaan yang pernah diterimanya. Semua kesulitan yang pernah ia lalui. Dan terutama kata-kata Nisa, "Kalau benar berusaha, kita tidak akan tetap miskin sampai sekarang." Arga memejamkan mata. Ia tidak menyimpan dendam. Tetapi luka itu masih ada. Di sisi lain kota, Nisa sama sekali belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia belum tahu bahwa suaminya yang selama ini dianggap gagal kini telah menjadi pewaris tunggal kerajaan bisnis bernilai triliunan rupiah. Ia belum tahu bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terungkap, Nisa akan menjadi orang yang paling terkejut. Seminggu telah berlalu sejak Arga mengetahui identitas aslinya. Namun hingga saat itu, ia masih sering terbangun di tengah malam dan bertanya-tanya apakah semua ini nyata atau hanya mimpi panjang. Setiap pagi, ia tidak lagi mengenakan seragam oranye petugas kebersihan. Tidak lagi membawa sapu lidi. Tidak lagi berdiri di pinggir jalan sebelum matahari terbit. Kini ia bangun di kamar yang luasnya bahkan lebih besar daripada rumah kontrakan yang dulu ia tinggali bersama Nisa. Semua terasa asing. Terlalu asing. Pagi itu, seorang pelayan mengetuk pintu kamarnya. "Tuan Arga, sarapan sudah siap." Arga masih belum terbiasa dipanggil seperti itu. Ia bahkan sempat menoleh ke belakang beberapa kali saat pertama kali mendengar sebutan tersebut. Seolah-olah orang lain yang sedang dipanggil. "Baik." Ia turun menuju ruang makan. Di sana Surya Mahardika sudah menunggu. Kondisi kesehatan pria tua itu memang belum sepenuhnya pulih, tetapi sejak bertemu Arga, wajahnya tampak jauh lebih hidup. "Ayo duduk," kata Surya. Arga mengangguk. Mereka mulai sarapan bersama. Awalnya suasana terasa canggung. 29 tahun adalah waktu yang terlalu lama untuk dipisahkan. Meskipun hubungan darah tidak bisa dihapus, mereka tetap harus saling mengenal dari awal. "Aku mendengar kamu selalu menjadi petugas kebersihan sejak muda," kata Surya. "Iya." "Apakah kamu membenciku karena semua yang terjadi?" Arga terdiam sejenak. Ia memahami pertanyaan itu. Surya pasti merasa bersalah karena gagal menjaganya. Namun Arga menggeleng. "Saya tidak pernah punya kesempatan untuk membenci ayah." Mata Surya langsung berkaca-kaca. "Itu karena saya bahkan tidak tahu siapa ayah saya." Kalimat itu membuat hati Surya terasa tertusuk. Namun Arga melanjutkan. "Tapi saya juga tidak pernah hidup dengan kebencian." Pria tua itu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa memiliki kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang dulu hilang. Hari itu juga, Arga mulai diperkenalkan pada dunia yang selama ini jauh dari kehidupannya. Gedung pusat Mahardika Group, ruang rapat eksekutif, para direktur, para komisaris, dan berbagai unit bisnis yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Ketika Arga memasuki ruang rapat utama, puluhan pasang mata langsung memandangnya. Sebagian terlihat hormat, sebagian terlihat penasaran. Namun ada juga yang tampak meragukan. Mereka mengetahui latar belakang Arga. Mereka tahu pewaris yang baru ditemukan itu hanyalah seorang tukang sapu jalanan. Bagi beberapa orang, fakta itu sulit diterima.
Seorang direktur bernama Richard bahkan tampak tidak berusaha menyembunyikan ekspresinya. Jadi ini pewaris yang selama ini dicari, katanya pelan kepada rekannya. Meskipun suaranya pelan, Arga tetap mendengarnya. Namun ia memilih diam. Sejak dulu ia sudah terbiasa diremehkan. Perbedaannya hanya satu. Dulu yang meremehkannya adalah orang di jalan. Kini yang meremehkannya adalah para petinggi perusahaan. Setelah rapat selesai, Surya mengajak Arga berkeliling. Kamu tidak perlu menjadi ahli bisnis dalam sehari. Ayah yakin saya bisa. Surya tersenyum. Kamu mengembalikan dompet berisi uang tanpa mengambil 1 rupiah pun. Arga mengernyit. Itu hal biasa. Bagi banyak orang, tidak. Surya menepuk bahunya. Bisnis bisa dipelajari. Lalu apa yang paling penting? Karakter. Arga terdiam. Dan kamu sudah memilikinya. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya sepanjang hari. Sementara itu, kehidupan Nisa berjalan semakin sulit. Setelah mengajukan perpisahan, ia memutuskan tinggal sendiri di sebuah kamar kontrakan kecil. Awalnya ia merasa lega. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi kekecewaan. Namun seiring waktu, kesunyian mulai terasa menyesakkan. Pulang kerja tidak lagi sama. Tidak ada Arga yang menyiapkan makanan sederhana. Tidak ada Arga yang menanyakan kabarnya. Tidak ada Arga yang selalu tersenyum meski sedang lelah. Suatu malam, saat hujan turun deras, Nisa duduk sendirian di kamarnya. Tanpa sengaja ia membuka galeri foto di ponselnya. Foto-foto lama bersama Arga muncul satu persatu. Saat mereka pertama kali bertemu. Saat menikah. Saat tertawa bersama meski hidup pas-pasan. Air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku membuat kesalahan? Di sisi lain, Arga terus belajar. Hari demi hari. Minggu demi minggu. Ia mempelajari laporan keuangan. Strategi bisnis. Manajemen perusahaan. Dan yang paling mengejutkan banyak orang, ia belajar dengan sangat cepat. Bukan karena ia jenius. Tetapi karena selama bertahun-tahun bekerja sebagai petugas kebersihan, ia telah terbiasa disiplin, terbiasa bekerja keras, terbiasa menghargai waktu. Bahkan beberapa direktur mulai berubah pikiran. Mereka menyadari bahwa Arga mungkin tidak memiliki pendidikan bisnis terbaik. Namun ia memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kerendahan hati, kejujuran, dan ketekunan. Suatu sore, setelah rapat selesai, Haris menghampiri Arga. Ada yang ingin saya tanyakan. Tentang apa? Haris tersenyum kecil. Tentang istrimu. Arga langsung terdiam. Nama itu masih mampu membuat dadanya terasa berat. Kami sedang berpisah. Saya tahu. Arga memandang keluar jendela. Lampu kota mulai menyala satu persatu. Aku masih memikirkannya. Apakah kamu masih mencintainya? Pertanyaan itu membuat Arga tersenyum pahit. Cinta tidak hilang hanya karena seseorang menyakitimu. Haris mengangguk pelan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Arga terdiam cukup lama. Kemudian ia menjawab dengan suara tenang. Aku ingin menemuinya. Untuk balas dendam. Arga langsung menggeleng. Tidak. Lalu. Aku hanya ingin dia tahu siapa aku sebenarnya. Haris tersenyum. Karena jawaban itu sangat mencerminkan Arga. Bahkan setelah menjadi pewaris triliunan rupiah, ia tetap pria yang sama. Pria yang tidak menyimpan kebencian. Malam itu, Arga berdiri di depan jendela kamar sambil memandang kota yang bercahaya. Besok akan menjadi hari penting. Hari ketika identitasnya sebagai pewaris Mahardika akan diumumkan kepada publik. Hari ketika seluruh negeri akan mengetahui siapa dirinya. Dan tanpa disadari Arga, di antara jutaan orang yang akan mendengar berita itu, ada satu orang yang hidupnya akan terguncang paling hebat. Nisa. Karena besok, wanita itu akan mengetahui bahwa pria yang dulu ia remehkan sebagai tukang sapu jalanan ternyata adalah anak kandung seorang CEO besar.
Dan penyesalan yang selama ini hanya berupa bayangan akan berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Pagi itu, suasana kota angkasa berbeda dari biasanya. Layar-layar televisi di pusat perbelanjaan, kantor, restoran, hingga warung kopi menayangkan berita yang sama. Mahardika Group resmi perkenalkan pewaris tunggal yang hilang selama 28 tahun. Berita itu langsung menjadi perbincangan nasional. Banyak orang penasaran dengan sosok pewaris misterius yang selama ini dicari oleh keluarga Mahardika. Di kantor-kantor, orang membahasnya. Di media sosial, namanya menjadi trending. Semua ingin tahu siapa pria beruntung yang tiba-tiba menjadi pewaris kerajaan bisnis bernilai triliunan rupiah. Sementara itu, Nisa sama sekali belum mengetahui kabar tersebut. Ia sedang bekerja seperti biasa, dengan seragam oranye yang mulai kusam dan sapu lidi di tangannya. Matahari pagi mulai terasa terik. Namun Nisa tetap menyapu trotoar dengan wajah lesu. Beberapa minggu terakhir hidupnya terasa semakin berat. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena kesepian yang terus menghantuinya. Setiap kali pulang ke kamar kontrakan yang sepi, ia selalu teringat Arga. Teringat senyum sabarnya. Teringat caranya menenangkan saat dirinya marah. Teringat semua perhatian kecil yang dulu dianggap biasa. Kini semuanya terasa berharga. Dan yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa ia baru menyadari nilai Arga setelah kehilangan pria itu. Saat jam istirahat tiba, Nisa duduk di sebuah warung kecil dekat tempat kerjanya. Beberapa rekan kerja sedang menonton televisi yang tergantung di sudut ruangan. "Hebat ya," kata salah satu dari mereka. Pewaris Mahardika ternyata baru ditemukan. "Iya. Kabarnya dulu hidup susah." Nisa tidak terlalu memperhatikan. Ia sibuk mengaduk teh hangat di depannya. Namun tiba-tiba suara pembawa berita membuatnya menoleh. Hari ini Mahardika Group akan memperkenalkan secara resmi pewaris tunggal mereka kepada publik. Layar televisi menampilkan gedung megah Mahardika Group. Banyak wartawan berkumpul di depan pintu masuk. Nisa hanya melihat sekilas, lalu kembali menunduk. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah dalam hitungan menit. Di gedung pusat Mahardika Group, suasana sangat ramai. Ratusan wartawan memenuhi aula utama. Kamera-kamera sudah siap. Lampu sorot menyala terang. Di belakang panggung, Arga berdiri mengenakan setelan jas hitam yang elegan. Ia tampak berbeda. Sangat berbeda. Namun di balik pakaian mahal itu, hatinya masih sama seperti dulu. Tetap sederhana. Tetap rendah hati. Surya berdiri di sampingnya. "Gugup?" tanya sang ayah. "Sedikit." "Itu wajar." Arga tersenyum tipis. "Aku lebih gugup menghadapi wartawan daripada menyapu jalan raya yang ramai." Surya tertawa kecil. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bisa tertawa lepas. Beberapa saat kemudian, acara dimulai. Mereka berjalan menuju panggung. Ratusan kamera langsung menyorot ke arah mereka. Kilatan lampu memenuhi ruangan. Dan untuk pertama kalinya, wajah Arga diperlihatkan kepada publik. Di warung tempat Nisa beristirahat, semua orang mendadak terdiam. Mata mereka terpaku ke layar televisi. Seseorang bahkan menjatuhkan gelasnya. "Tunggu. Itu tidak mungkin." Nisa mengangkat kepala. Awalnya ia tidak mengerti mengapa semua orang terlihat terkejut. Lalu matanya melihat layar televisi. Dan seluruh dunia seakan berhenti berputar. Cangkir teh di tangannya jatuh ke lantai. Pecah. Namun ia bahkan tidak menyadarinya. Di layar televisi, berdiri seorang pria dengan jas mahal. Didampingi Surya Mahardika. Pria itu sedang menjawab pertanyaan wartawan. Pria itu adalah Arga. Mustahil. Bibir Nisa bergetar. Tubuhnya mendadak lemas. Ia menatap layar tanpa berkedip. Berharap matanya salah melihat. Namun tidak. Itu benar-benar Arga. Suaminya. Pria yang selama ini ia anggap gagal. Pria yang ia remehkan. Pria yang ia tinggalkan. Kini berdiri sebagai pewaris salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Air mata langsung mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apa yang harus dirasakan.
Terkejut, tidak percaya, atau hancur. Di layar televisi, seorang wartawan bertanya, "Tuan Arga, bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui bahwa Anda adalah pewaris Mahardika Group?" Arga tersenyum tenang. "Saya bersyukur." "Lalu bagaimana dengan masa lalu Anda?" Arga terdiam sejenak, kemudian menjawab, "Saya tidak pernah malu dengan masa lalu saya." Ruangan menjadi hening. "Saya pernah menjadi petugas kebersihan jalan." Kalimat itu membuat banyak orang terkejut. "Saya bangga dengan pekerjaan itu." Arga melanjutkan, "Karena pekerjaan tersebut mengajarkan saya arti kerja keras dan menghargai orang lain." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Namun di warung kecil itu, Nisa hanya bisa menangis. Karena setiap kata yang keluar dari mulut Arga terasa seperti tamparan bagi dirinya sendiri. Pria yang ia anggap tidak memiliki masa depan ternyata memiliki hati yang jauh lebih besar daripada dirinya. Sepanjang hari, Nisa tidak mampu berkonsentrasi bekerja. Pikirannya kacau. Ia terus mengingat semua perkataannya kepada Arga. Semua hinaan, semua keluhan, semua sikap yang membuat pria itu terluka. Kini semuanya kembali menghantuinya. Malam harinya, setelah pulang kerja, Nisa duduk sendirian di kamar kontrakan. Telepon genggamnya berada di atas meja. Di layar terpampang nomor Arga yang masih tersimpan. Jarinya gemetar. Berkali-kali ia mencoba menelepon. Namun tidak pernah berani menekan tombol panggil. Apa yang harus ia katakan? "Maaf." Apakah satu kata itu cukup? Tentu tidak. Tidak akan pernah cukup. Di saat yang sama, Arga sedang duduk di ruang kerjanya yang baru. Berbagai ucapan selamat terus berdatangan. Namun di tengah semua kemewahan itu, pikirannya justru melayang ke masa lalu. Ke seorang wanita yang pernah menjadi pusat dunianya. Nisa. Ia membuka laci meja. Di dalamnya masih tersimpan foto lama mereka berdua. Foto saat hidup mereka masih sederhana. Saat semuanya belum berubah. Arga menatap foto itu cukup lama. Lalu menghela napas. Karena jauh di dalam hatinya, masih ada perasaan yang belum benar-benar hilang. Namun ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, Nisa sedang menangis sendirian. Menyesali keputusan terbesar dalam hidupnya. Dan takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan membuat mereka kembali berhadapan. Pertemuan yang akan menentukan apakah cinta mereka masih bisa diselamatkan. Atau benar-benar berakhir untuk selamanya. 2 minggu telah berlalu sejak pengumuman besar yang mengguncang seluruh negeri. Nama Arga kini dikenal di mana-mana. Media terus memberitakan kisah hidupnya. Dari seorang petugas kebersihan jalan hingga menjadi pewaris tunggal Mahardika Group. Banyak orang menganggap kisahnya seperti cerita dalam film. Namun bagi Arga sendiri, perubahan itu tidak selalu mudah. Ia memang kini memiliki kekayaan, kekuasaan, dan status yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tetapi ada satu hal yang masih belum bisa ia lupakan. Nisa. Setiap kali mengingatnya, hatinya masih terasa berat. Bukan karena kemarahan, melainkan karena kenangan yang belum sepenuhnya hilang. Pagi itu, Arga menghadiri acara peresmian program sosial Mahardika Group. Program tersebut bertujuan membantu para petugas kebersihan jalan di berbagai daerah. Ide itu datang langsung dari Arga. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Baginya, pekerjaan sebagai penyapu jalan bukanlah sesuatu yang memalukan. Justru pekerjaan itulah yang membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Rombongan mobil mewah Mahardika Group bergerak menuju lokasi acara. Puluhan wartawan ikut mengawal. Beberapa kendaraan pengamanan berada di depan dan belakang. Di dalam mobil, Haris duduk di samping Arga. "Kamu terlihat tegang." Arga tersenyum tipis. "Aku hanya tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Kamu harus mulai membiasakan diri." "Mungkin." Haris memperhatikan wajah Arga. "Kamu masih memikirkan Nisa?" Arga terdiam. Pertanyaan itu terlalu tepat. "Aku tidak tahu." "Kamu masih mencintainya?" Arga tidak menjawab. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu Haris benar. Sementara itu, di kawasan lain kota, Nisa sedang bekerja seperti biasa.
Matahari pagi mulai terasa panas. Sapu lidi bergerak perlahan di tangannya. Namun pikirannya tidak berada di tempat itu. Sudah 2 minggu berlalu sejak ia mengetahui identitas Arga. 2 minggu penuh penyesalan. 2 minggu penuh air mata. Dan 2 minggu penuh keberanian yang tidak pernah cukup untuk menghubungi mantan suaminya. Beberapa kali ia mengetik pesan, namun selalu menghapusnya kembali. Apa yang bisa ia katakan? Bagaimana cara meminta maaf atas luka yang sudah terlanjur diberikan? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia merindukan Arga. Bukan karena kekayaannya. Bukan karena statusnya. Tetapi karena baru sekarang ia menyadari betapa tulusnya pria itu selama ini. Menjelang siang, jalan utama tempat Nisa bekerja mendadak ramai. Suara sirene pengawal terdengar dari kejauhan. Beberapa mobil mewah mulai mendekat. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung memperhatikan. Itu rombongan Mahardika Group. Katanya pewaris baru juga ikut. Benarkah? Nisa tidak terlalu peduli. Ia tetap menyapu seperti biasa. Namun ketika iring-iringan mobil berhenti tepat di dekat tempatnya bekerja, entah mengapa jantungnya mulai berdebar. Pintu mobil utama terbuka perlahan. Sepasang sepatu hitam menginjak aspal. Kemudian seorang pria keluar. Mengenakan jas mahal. Berwajah tenang. Berwibawa. Namun sangat dikenal oleh Nisa. Sapu yang berada di tangannya langsung terlepas. Jatuh ke tanah. Tubuhnya membeku. Napasnya tercekat. Arga. Pria itu adalah Arga. Arga yang sedang berjalan bersama para pejabat perusahaan mendadak berhenti. Matanya melihat sosok yang sangat familiar. Seorang wanita dengan seragam oranye. Memegang sapu. Berdiri beberapa meter darinya. Nisa. Untuk beberapa detik, dunia seakan menghilang. Suara wartawan. Suara kendaraan. Suara orang-orang di sekitar. Semuanya lenyap. Yang tersisa hanya mereka berdua. 2 orang yang pernah saling mencintai. 2 orang yang dipisahkan oleh luka dan penyesalan. Mata Nisa mulai dipenuhi air mata. Sementara Arga hanya berdiri diam. Tidak marah. Tidak tersenyum. Hanya memandang. Arga. Suara Nisa bergetar. Itu adalah pertama kalinya mereka berbicara setelah sekian lama. Arga melangkah mendekat. Para wartawan langsung menyadari ada sesuatu yang terjadi. Namun Haris segera memberi isyarat agar mereka menjaga jarak. Arga berhenti di depan Nisa. Beberapa detik berlalu tanpa kata-kata. Hingga akhirnya Nisa menundukkan kepala. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Maaf. Satu kata itu keluar begitu saja. Namun terasa begitu berat. Aku minta maaf. Arga tetap diam. Aku salah. Tangis Nisa semakin kuat. Aku sangat salah. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Aku menyakitimu. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Namun Nisa tidak peduli. Ia hanya ingin mengatakan apa yang selama ini menyesakkan dadanya. Aku meremehkanmu. Aku tidak menghargaimu. Aku terus menyalahkanmu. Suaranya pecah. Padahal selama ini kamu selalu berusaha. Air mata terus mengalir. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nisa benar-benar menyadari betapa berharganya seseorang yang pernah ia miliki. Arga menghela napas panjang. Ia melihat wanita yang dulu menjadi alasan dirinya bekerja keras setiap hari. Wanita yang pernah mengisi hidupnya. Dan wanita yang juga meninggalkan luka terdalam di hatinya. Aku tidak pernah membencimu. Kalimat itu membuat Nisa semakin menangis. Tapi aku menyakitimu. Iya. Jawaban jujur itu membuat Nisa menunduk semakin dalam. Arga melanjutkan. Aku tidak marah karena kamu menginginkan hidup yang lebih baik. Nisa mengangkat kepala perlahan. Aku marah karena kamu berhenti percaya padaku. Tangis Nisa semakin pecah. Karena itulah inti dari semuanya. Bukan soal uang. Bukan soal kemiskinan. Melainkan hilangnya kepercayaan. Di tengah jalan yang ramai itu, Nisa tidak lagi melihat pewaris Mahardika Group.
Ia hanya melihat Arga. Pria sederhana yang dulu selalu pulang dengan senyum meski lelah. Pria yang tidak pernah menyerah. Pria yang cintanya pernah ia sia-siakan. Apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Tanya Nisa dengan suara lirih. Pertanyaan itu membuat suasana mendadak hening. Arga menatapnya cukup lama, lalu memandang ke arah langit. Pertanyaan itu tidak mudah dijawab, karena luka yang ditinggalkan Nisa bukan luka kecil. Namun perasaan di hatinya juga belum sepenuhnya hilang. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu dimulai, Arga memberikan senyum tipis. Senyum yang membuat harapan kembali muncul di hati Nisa. Namun jawaban sesungguhnya belum diberikan. Karena Arga ingin memastikan satu hal terlebih dahulu. Apakah Nisa kembali karena dirinya? Pertemuan di pinggir jalan itu terus terngiang di benak Nisa. Setelah Arga pergi bersama rombongannya, wanita itu masih berdiri di tempat yang sama selama beberapa menit. Air matanya telah berhenti mengalir, tetapi dadanya masih terasa sesak. Ucapan Arga kembali teringat. Aku marah karena kamu berhenti percaya padaku. Kalimat itu sederhana. Namun itulah luka yang sebenarnya. Selama ini Nisa selalu berpikir masalah mereka adalah kemiskinan. Kini ia menyadari bahwa masalah terbesar justru berasal dari dirinya sendiri. Ia kehilangan kepercayaan kepada pria yang selama ini berjuang untuknya. Malam itu, Nisa tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang sambil memandangi foto lama pernikahan mereka. Di foto itu, Arga mengenakan jas sederhana hasil sewa. Sementara dirinya memakai gaun putih yang juga sangat sederhana. Mereka tidak terlihat kaya. Namun mereka terlihat bahagia. Sangat bahagia. Nisa mengusap foto itu perlahan. Kenapa aku baru sadar sekarang? Bisiknya. Air mata kembali menetes. Namun kali ini ia membuat sebuah keputusan. Jika memang masih ada kesempatan, ia akan membuktikan ketulusannya. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Keesokan harinya, Arga berada di ruang kerjanya di lantai tertinggi gedung Mahardika Group. Di depannya terdapat tumpukan laporan perusahaan. Meski sudah beberapa bulan belajar, masih banyak hal yang harus ia pahami. Ketika sedang membaca dokumen, Haris masuk ke ruangan. Nisa datang. Tangan Arga berhenti. Di mana? Di bawah. Arga terdiam. Sejak pertemuan mereka beberapa hari lalu, ia tahu kemungkinan ini akan terjadi. Namun tetap saja, hatinya berdebar. Dia ingin bertemu. Haris mengangguk. Apa yang harus saya katakan? Arga memandang keluar jendela. Gedung-gedung tinggi terlihat berdiri megah di bawah sana. Aku akan menemuinya. Di lobi utama Mahardika Group, Nisa duduk dengan gugup. Tempat itu begitu mewah. Lantai marmer mengkilap. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit. Para pegawai berlalu lalang dengan pakaian formal. Dulu, ia tidak pernah membayangkan akan menginjakan kaki di tempat seperti ini. Namun yang membuatnya gugup bukanlah kemewahan gedung itu, melainkan orang yang akan ia temui. Ketika pintu lift terbuka, Arga keluar. Dengan setelan jas rapi dan langkah tenang. Namun entah mengapa, di mata Nisa, ia tetap terlihat seperti Arga yang dulu. Pria sederhana yang selalu membawa bekal makan siang dari rumah. Terima kasih sudah mau menemuiku, kata Nisa pelan. Arga duduk di hadapannya. Ada yang ingin kamu bicarakan? Nisa menarik napas dalam. Aku tidak datang untuk meminta apapun. Arga tidak menjawab. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku. Keheningan menyelimuti mereka. Lalu Nisa mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Apa ini? Tanya Arga. Tabunganku. Arga mengernyit. Nisa mendorong amplop itu ke arahnya. Semua uang yang selama ini kukumpulkan. Aku tidak mengerti. Nisa menatapnya. Dulu aku selalu menyalahkanmu karena kita miskin. Air matanya mulai muncul. Sekarang aku sadar, aku tidak pernah benar-benar berjuang bersamamu. Arga masih memperhatikan tanpa menyela. Kalau aku hanya menginginkan uangmu, aku tidak akan memberikan ini. Nisa tersenyum pahit.
Aku tahu jumlahnya tidak berarti apa-apa dibanding hartamu sekarang. Tapi ini semua yang aku punya. Arga menatap amplop tersebut cukup lama. Ia tidak menyentuhnya. Namun untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda pada diri Nisa. Kerendahan hati. Sesuatu yang dulu hilang. Hari-hari berikutnya, Nisa tidak menyerah. Ia tidak terus-menerus menghubungi Arga. Tidak memaksa. Tidak meminta belas kasihan. Sebaliknya, ia mulai memperbaiki hidupnya sendiri. Ia bekerja lebih giat. Membantu rekan-rekan kerjanya. Bahkan ikut menjadi relawan dalam program sosial yang dibangun Mahardika Group untuk para petugas kebersihan. Tanpa diketahui banyak orang, Arga memperhatikan semua itu. Bukan melalui laporan khusus, tetapi dari cerita para pengelola program. Mereka sering memuji seorang relawan bernama Nisa yang bekerja dengan penuh semangat. Nisa bahkan datang paling pagi, kata salah satu koordinator. Dia selalu membantu orang lain. Dia tidak pernah meminta perlakuan khusus meski mengenal Tuan Arga. Setiap kali mendengar cerita itu, hati Arga semakin bimbang. Karena perlahan ia melihat bahwa Nisa memang sedang berubah. Suatu sore, Arga memutuskan mengunjungi salah satu lokasi program sosial secara diam-diam. Di sana, ia melihat para petugas kebersihan sedang menerima pelatihan dan bantuan perlengkapan kerja. Dan di antara mereka, ia melihat Nisa. Wanita itu sedang membantu seorang petugas lansia membawa kotak perlengkapan. Padahal dirinya sendiri terlihat kelelahan. Arga memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada wartawan. Tidak ada kamera. Tidak ada orang penting yang sedang melihat. Nisa melakukan semua itu ketika tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh. Dan itulah yang membuat Arga tersentuh. Karena ketulusan seseorang justru terlihat saat tidak ada yang mengawasi. Malam harinya, Arga kembali ke rumah. Surya sedang duduk membaca buku di ruang keluarga. Ayah. Surya menoleh. Kamu terlihat sedang memikirkan sesuatu. Arga tersenyum kecil. Mungkin. Tentang Nisa. Arga mengangguk. Surya menutup bukunya. Lalu apa yang dikatakan hatimu? Arga terdiam cukup lama. Aku masih mencintainya. Surya tersenyum. Itu sudah terlihat jelas. Tapi aku takut. Takut apa? Takut semuanya terulang lagi. Surya mengangguk pelan. Itu wajar. Lalu pria tua itu menepuk bahu putranya. Namun setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Arga merenungkan kata-kata itu. Karena jauh di dalam hatinya, ia mulai percaya bahwa Nisa memang sedang berubah. Bukan karena kekayaannya. Bukan karena statusnya. Tetapi karena ia akhirnya memahami kesalahan yang pernah dibuatnya. Dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, Arga mulai membuka kembali pintu hatinya. Sementara itu, Nisa sama sekali tidak mengetahui bahwa perjuangannya selama ini diam-diam diperhatikan. Ia hanya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, tanpa berharap imbalan, tanpa berharap balasan. Namun takdir tampaknya sedang menyiapkan hadiah untuk ketulusannya. Karena sebentar lagi, Arga akan membuat keputusan terbesar dalam hidup mereka. Keputusan yang akan menentukan apakah kisah cinta mereka berakhir dengan penyesalan atau mendapatkan kesempatan kedua. Malam itu, Arga berdiri di balkon rumah keluarga Mahardika. Angin malam berembus pelan, membawa udara sejuk yang menyapu wajahnya. Di bawah sana, lampu kota berkelap-kelip seperti ribuan bintang yang jatuh ke bumi. Namun pikirannya tidak tertuju pada pemandangan itu. Pikirannya tertuju pada satu orang. Nisa. Perjalanan hidup mereka terlintas kembali di benaknya. Mulai dari pertemuan sederhana saat sama-sama bekerja sebagai petugas kebersihan jalan. Menikah dengan segala keterbatasan. Berjuang bersama. Kemudian perlahan saling menjauh. Hingga akhirnya perpisahan terjadi. Dan kini, setelah semua yang mereka lalui, takdir memberi mereka kesempatan untuk berdiri di persimpangan sekali lagi. Arga memejamkan mata. Ia tahu satu hal. Lukanya belum sepenuhnya hilang. Namun cintanya juga belum pernah benar-benar pergi. Keesokan harinya, Arga meminta Haris menghubungi Nisa. Ketika menerima telepon itu,
Jantung Nisa langsung berdegup kencang. "Apa Tuan Arga ingin bertemu saya?" tanyanya gugup. "Ya." Hanya satu kata itu, namun cukup membuat tangannya gemetar. Sepanjang perjalanan menuju lokasi pertemuan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah ini pertemuan terakhir? Apakah Arga akan menolak dirinya? Atau apakah masih ada harapan? Lokasi pertemuan itu ternyata bukan restoran mewah. Bukan kantor Mahardika Group. Bukan pula hotel berbintang. Melainkan taman kota kecil tempat mereka dulu sering beristirahat saat bekerja. Tempat yang penuh kenangan. Saat Nisa tiba, Arga sudah duduk di sebuah bangku taman. Mengenakan kemeja sederhana. Tanpa pengawal. Tanpa jas mahal. Tanpa kemewahan. Seolah-olah ia kembali menjadi Arga yang dulu. Pria yang pernah ia cintai. Perlahan Nisa mendekat. "Terima kasih sudah datang," kata Arga. Nisa mengangguk. Mereka duduk berdampingan. Beberapa saat berlalu tanpa kata-kata. Hingga akhirnya Arga membuka pembicaraan. "Aku memperhatikan apa yang kamu lakukan beberapa bulan terakhir." Nisa menunduk. "Aku tidak melakukan apa-apa yang istimewa." "Justru karena itu." Nisa menoleh. Arga tersenyum tipis. "Kamu berubah ketika tidak ada yang melihat." Air mata mulai memenuhi mata Nisa. "Aku hanya mencoba menjadi orang yang lebih baik." "Kamu berhasil." Kalimat itu membuat air mata Nisa jatuh. Selama berbulan-bulan ia tidak pernah berharap mendapat pengakuan seperti itu. "Aku tidak berharap kamu memaafkanku." Suaranya bergetar. "Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku." Arga menatapnya dalam-dalam. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama." Nisa langsung menangis. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Karena kata-kata itu jauh lebih berarti daripada apapun. Setelah beberapa saat, Arga kembali berbicara. "Nisa." "Iya." "Kalau aku bukan anak CEO." Nisa menatapnya. "Kalau aku tetap menjadi tukang sapu jalan." Suasana mendadak hening. "Apa kamu masih ingin kembali?" Air mata mengalir di pipi Nisa. Namun kali ini ia menjawab tanpa ragu. "Iya." Arga terus memandangnya. Nisa melanjutkan. "Dulu aku meninggalkanmu karena aku bodoh." Tangisnya semakin kuat. "Aku terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki sampai lupa menghargai apa yang sudah ada." Nisa menatap langsung ke mata Arga. "Aku tidak merindukan hartamu. Aku merindukan kamu." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum tulus muncul di wajah Arga. Senyum yang dulu selalu membuat Nisa merasa tenang. Dan saat itulah Arga tahu. Jawaban yang ia cari selama ini sudah ada di hadapannya. Beberapa minggu kemudian, sebuah acara sederhana digelar. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada kemegahan berlebihan. Hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat yang hadir. Di hadapan semua orang, Arga dan Nisa mengucapkan janji pernikahan sekali lagi. Kali ini dengan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang arti cinta dan kesetiaan. Surya Mahardika yang duduk di barisan depan terlihat berkaca-kaca. Haris juga tersenyum bahagia. Mereka semua tahu bahwa perjalanan pasangan itu tidak mudah. Namun justru karena itulah kebahagiaan hari itu terasa begitu berharga. Setelah resmi kembali bersama, Arga membuat sebuah keputusan besar. Ia mendirikan Yayasan Cahaya Jalanan. Sebuah yayasan yang fokus membantu para petugas kebersihan jalan di seluruh Indonesia. Menyediakan perlengkapan kerja yang layak. Beasiswa untuk anak-anak mereka. Layanan kesehatan. Dan berbagai program kesejahteraan lainnya. Saat peresmian yayasan, seorang wartawan bertanya kepada Arga, "Mengapa Anda memilih program ini?" Arga tersenyum, kemudian menjawab dengan tenang, "Karena saya tidak pernah melupakan dari mana saya berasal." Tepuk tangan langsung memenuhi ruangan. Banyak orang memandang rendah pekerjaan petugas kebersihan. Arga melanjutkan, "Padahal tanpa mereka, kota ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya." Di sampingnya, Nisa tersenyum bangga. Bukan karena pria itu sekarang kaya,
melainkan karena Arga tetap menjadi dirinya sendiri. Pria yang rendah hati, pria yang baik hati, pria yang dulu pernah ia remehkan. Beberapa tahun kemudian, kehidupan mereka berubah jauh lebih baik. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap kali melihat petugas kebersihan bekerja di pinggir jalan, Arga selalu menyapa mereka. Kadang ia bahkan turun dari mobil untuk berbincang sebentar. Karena ia tahu bagaimana rasanya berada di posisi itu. Dan Nisa selalu berdiri di sampingnya, mendukung setiap langkahnya, belajar dari kesalahan masa lalu, menjaga kepercayaan yang pernah hilang. Suatu sore, saat mereka berjalan bersama di taman kota tempat semuanya dimulai, Nisa menggenggam tangan Arga. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua." Arga tersenyum. "Lalu terima kasih karena sudah menggunakannya dengan baik." Mereka saling memandang. Kemudian tertawa kecil. Di bawah langit senja yang indah, mereka akhirnya memahami satu pelajaran penting. Bahwa kekayaan bisa datang dan pergi. Status bisa berubah. Nasib bisa berputar. Namun ketulusan, kesetiaan, dan rasa saling menghargai adalah harta yang nilainya jauh lebih besar daripada uang. Dan itulah harta yang akhirnya menyatukan mereka kembali.